Kendaraan menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan. Saat ini hampir semua keluarga di kota dan pedesaan memiliki kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 3, hingga mobil. Penjualan kendaraan baru juga selalu diburu masyarakat. Setiap ada model terbaru, masyarakat pasti mendatangi dealer untuk membeli kendaraan baru dan menjual kendaraan lama yang mereka punya. Namun apa jadinya bila pembelian kendaraan tersebut menjadi ladang cuan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, menaikkan harga kendaraan dengan dalih pengurusan dokumen pajak? Kali ini tim U-News Reportase mencoba mengungkap adanya dugaan praktik curang dari dealer yang diduga memainkan harga penjualan kendaraan on the road atau menjual dengan ditambah pengurusan pajak kendaraan baru. Dalam desa surat pembayaran pas keluar STNK BP dari desa Nggak ada sih. nggak ada ya. DP-nya udah bisa sih. Sudah DP sudah langsung, intinya harga ini sudah komplit, udah ininya udah seluruhnya. Di era keterbukaan informasi dan serba cepat saat ini, pengurusan dokumen bukanlah sesuatu yang sulit. Pemerintah sudah memberikan kemudahan agar semua pengurusan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Begitu juga dengan pembelian kendaraan baru di dealer. Setiap konsumen akan ditawarkan harga kendaraan yang include dengan pengurusan dokumennya. Tetapi pihak dealer tidak pernah menjelaskan detail harga tersebut. Berapa harga kendaraan tanpa dokumen? Kemudian berapa harga pengurusan dokumennya? Disinilah diduga terjadi markup dan beban tersebut harus ditanggung konsumen. Dari beberapa dealer, didapati harga kendaraan roda 2 seperti jenis sepeda motor Honda Scoopy dijual seharga 25 jutaan untuk on the road. Sedangkan untuk harga off the road-nya seharusnya bisa lebih murah jutaan rupiah. Salah satu sales counter roda 2 Iva, ia menuturkan harga kendaraan tersebut merupakan harga jual di pasaran. Namun saat tim ulasan mencoba menanyakan berapa harga off the road-nya, dia menyebut pembelian hanya bisa include dengan pengurusan surat-surat kendaraan baru. Di tempatnya, penjualan kendaraan roda 2 rata-rata satu bulan mencapai 20 unit untuk satu jenis motor. Off the road sebenarnya Bang. Oh ini. Kalau bukan hanya motor ini bukan aja, motor semua ya. Semua motor kecuali contohnya misalnya seperti motor hadiah. Kadang kan dari entah perusahaan dari apa juga mereka kayak ngadain door prize atau motor. Nah mungkin itu yang bisa jadi alternatif untuk pembelian off the road. Nanti pemenangnya baru pengurusan surat-suratnya, nambah biaya. Tapi kalau untuk penggunaan di jalan raya kita tidak saranin off the road. Ya soalnya kemarin aku punya teman gitu, dia bilang mau off the road aja untuk request biar nomornya, nomor plat bisa di On the road kan juga bisa request bisa. Nomor, tinggal kita ke samsatnya aja untuk minta terbitkan memo. Itu ibaratnya kita kayak pilih nomor gitu ya. Nggak harus off the road Bang, on the road bisa. Gitu. Karena kenapa? Kalau off the road kan otomatis tidak terregistrasi tuh kendaraannya, surat-suratnya. Nanti kan di jalan rayanya kan jadi susah kan. Betul. Makanya kita tetap saranin harusnya on the road pembeliannya sesuai dengan harga yang berusaha kita. Kecuali mungkin pengecualian contohnya misalnya kayak suatu perusahaan mungkin mereka ngadain door prize, hadiah atau gini, bisa mereka pembelian off the road. Tapi kan nanti tetap pemenangnya, misalnya abangnya menang nih, pasti kan dialihkan ke pengambilan motor ke dealer. Nanti kita harus minta konsumen untuk pembayaran surat-suratnya, kita bantu. Selain dealer motor,
Kendaraan roda 4 juga melakukan hal yang sama. Untuk penjualan mobil dengan jenis hatchback di harga 300 jutaan sudah termasuk pengurusan pajak. Namun terdapat selisih jutaan rupiah untuk kendaraan serupa jika melakukan pembelian off the road-nya. Kalau tahun ini sih kita naik ya, Februari kemarin naik karena si Pemprov Kepri kan menetapkan pajak pertambahan nilai ya, pajak opsen pajak untuk kendaraan bermotor. Jadi harga itu membuatnya naiknya cukup banyak lah ya. Bang, berapa sih harga XL7 terus R3 sama Suzuki Frong untuk on the road-nya? On the road-nya kalau SL7 startnya dari 310, kalau Frong itu di 292. Kalau off the road-nya kita ada? Off the road ya potong BBNKB lah, pajak kan kalau Frong tuh sekitar 25. Off the road sih kita nggak jual sih. Nggak jual dulu. Ya, kita langsung jual on the road. Langsung on the road saja ya. Seharusnya masyarakat yang membeli kendaraan bermotor bisa mengurus dokumen kelengkapan kendaraan tanpa melalui jasa dealer atau secara mandiri. Selain dinilai mudah, pengurusan secara mandiri juga lebih hemat biaya. Hal ini pernah dilakukan seorang warga yang pernah mengurus sendiri dokumen kendaraan saat membeli sepeda motor secara tunai. Rahta Yahya mengatakan terdapat selisih biaya yang cukup besar antara pengurusan mandiri jika dibandingkan menggunakan jasa dealer. Saya kemarin itu langsung minta ke dealer kalau saya beli kosong. Terus nanti dari dealer menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu, terus mereka juga nanti arahkan kita kemana. Pengurusannya itu kalau saya saya lupa lah, itu ke Samsat sama Sangatta juga, itu aja. Berarti abang beli kendaraan kosong? Kosong, itu istilahnya kosongnya itu kita urus sendiri. Untuk pengurusan dokumennya seperti PPKB, pokoknya dokumen seperti itulah kita yang urus. Selama ini kan ada jalurnya dari dealer juga, kita memanfaatkan jasa dealer, tapi saya urus sendiri, kebetulan saya ada waktu. Kenapa bang waktu itu bang? Alasannya ya ekonomi lah. Tapi kalau ngurus sendiri saya tahu atau bisa mengurangi kosnya. Jadi berapa selisih harga perbedaannya sepengetahuan abang? Seingat saya, kalau saya nggak salah, antara 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi kalau kita ngurus di dealer? Kalau di dealer Abang bayar waktu ngurus sendiri kemarin kisaran berapa? Ngurus sendiri kemarin itu kalau nggak salah kenanya itu sekitar 1,5 atau 2 juta gitu lah. Berarti kalau ngurus dealer kena sekitar 3 atau 4 juta. Kalau ngurus sendiri lebih kurang 2 minggu. Kurang 2 minggu lah. langsung keluar BPKB sama STNK itu? Ya. Plat nomor juga? Plat nomor juga. Untuk memastikan biaya pengurusan dokumen kendaraan baru, tim Yunus Reportase mendatangi kantor Samsat di Kabupaten Kota di Provinsi Kepri untuk menanyakan pengurusan dokumen kendaraan apabila ingin mengurus sendiri. Namun sayangnya petugas di kantor Samsat belum bisa ditemui dengan berbagai alasan.
Upaya untuk mendapatkan informasi terkait pengurusan surat kendaraan baru terus dilakukan. Kalau on the road itu kan langsung si pembeli kendaraan nanti langsung dapat ya, dapat pajak, STNK segala macam ya, itu langsung diurus sama dealernya langsung. Tetapi kalau off the road itu kan yang bersangkutan ya yang ngurus gitu. Sementara angkanya pasti berbeda karena pajak kendaraan bermotor kan di dalam situ ada pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu ada terbitnya buku BPKB, ada plat kendaraan bermotor, ada STNK, yang semua itu kan wajib dibayari dan semua itu masuk. Kalau untuk BBNKB, PKB itu langsung masuk ke kas daerah Provinsi Kepri. Kalaunya BPKB, STNK, plat itu juga kan masuk ke kas negara. Makanya ada perbedaan harga. Oke, berapa persen sih Kak BBNKB tadi yang Kakak sampaikan? Jadi kan kalau BBNKB itu penghitungannya 10% dari nilai jual kendaraan bermotor. Jadi NJKB kan ditentukan sesuai dengan peraturan Mendagri ya, nanti diturunkan ke Pergub ya. Itu by system. Jadi seandainya motor Scoopy lah tadi dibeli dengan harga di NJKB-nya 40 juta. Otomatis kalaunya kemarin waktu sebelum adanya undang-undang HKPD itu memang 10% dari NJKB. Namun dengan adanya peraturan HKPD Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu, Pemprov Kepri udah berlaku tuh di 2025 bahwa adanya opsi pajak 66%. Otomatis kan harganya berbeda tuh. Namun di tahun 2025 Pemprov Kepri masih memberikan insentif, yaitu pengurangan NJKB sebesar 39,75%. Namun di 2026 insentifnya berkurang menjadi 20%. Makanya harganya pasti lebih naik gitu. Bukan pajak dan bukan BBNKB yang naik, tetapi itu karena adanya opsi pajak. Oke, dan pengurangan insentif itu ya. Oke. Sekarang berapa Kak berarti insentif untuk kendaraan roda 2 dan roda 4? Kalau roda 2 yang awalnya itu kan keringanannya 13,94 ya. Itu roda 2, roda 4 sama. Namun di 2026 itu untuk roda 4 itu 5%, roda 2 10%. Pak, untuk target atau sejauh ini BBNKB yang melakukan pengurusan itu berapa banyak Kak di tahun 2026? Jumlah pengurusannya ya dari Januari sampai dengan 23 Mei 2026 itu untuk roda 2 dari roda 3 ada 3.553 unit. Untuk roda 4-nya ada 185 unit. Untuk besaran pajaknya itu berapa Pak? Sekarang kan kita membahas bea balik nama kendaraan bermotornya ya. Jadi kalaunya PKB, kalau pajak kendaraan bermotor disesuaikan dengan bentuk, jenis ya semuanya. Jadi kalaunya bea balik nama kendaraan bermotor untuk roda 2 realisasi sampai dengan 23 Mei 2026 sebesar 3.957 juta. Untuk roda 4-nya 2.776.676.000 rupiah. Kalau untuk pengurusan kendaraan baru nih, pajak kendaraan baru itu berapa lama sih Kak? Jadi gini, kalau untuk kendaraan baru kita ini kan Samsat ya. Samsat itu kan sistem administrasi manunggal satu angka. Dimana kita ketahui di Samsat ini bukan
Bapenda sendiri, bukan UPTD sendiri, tetapi di dalam wadah ini ada teman kita Regiden, yaitu dari kepolisian, kita UPTD PBD Tanjung Pinang di bawah Bapenda, Jasa Raharja, dan untuknya penerima uangnya langsung itu kita dibantu oleh BRI. Jadi kita di sini kan juga ada standar operasional pelayanan ya. Jadi tugas kami sebagai UPTD itu hanya menetapkan pajak kendaraan bermotor, menetapkan bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk berapa lamanya? Karena awal masuk, seandainya masuk nih dari dealer ya, dealer itu awalnya pasti pendaftaran dulu. Kami tidak bisa menetapkan kalau tidak didaftar, karena kita satu kesatuan ya. Jadi sistem kita namanya Sipamor, kalau teman Regiden itu sistem RI nasional. Jadi darinya Regiden lah yang dulu, dari dealer ngantar ke Regiden, Regiden yang mendaftarkan. Untuk kepastiannya berapa lama, bukan wewenang kami untuk menjawab, jadi langsung aja ke teman Regiden. Berdasarkan data yang diterima dari unit Regiden Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri, untuk pengurusan penerbitan BPKB kendaraan baru telah diatur di dalam Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Regiden Ranmor. Adapun untuk penerbitan BPKB baru untuk kendaraan yang diproduksi dan dirakit di dalam negeri dalam bentuk Ranmor CKD atau completely knocked down harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu mengisi formulir permohonan, melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 6, surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan, faktur Ranmor, SRUT, sertifikat nomor identifikasi kendaraan dari agen pemegang merek, rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum, serta hasil cek fisik Ranmor. Sedangkan biaya penerbitan BPKB sesuai dengan PNBP, yaitu sebesar Rp225.000 untuk roda 2 dan roda 3, serta Rp375.000 untuk roda 4 atau lebih. Jika pengurusan dokumen kendaraan mengacu pada Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Regiden, seharusnya biaya yang dikeluarkan konsumen harus sesuai dengan peraturan tersebut. Namun sayangnya selama ini masyarakat yang membeli tidak pernah diberitahu mengenai rincian pembelian kendaraan hingga mendapatkan BPKB dan STNK-nya.